Keledai yang bisa bicara. Oke, ada seorang raja yang bernama Balak. Raja ini adalah Raja Moab. Dia melihat bangsa Israel yang keluar dari Mesir yang akan menuju ke tanah Kanaan melewati lembah Moab. Mereka datang dari Mesir sudah sekumpulan, banyak yang menutupi permukaan. Seperti itu kata Raja Balak, ya. Ada satu bangsa Israel yang datang dari Mesir. Mereka sedang berkemah di lembah Moab. Ya, Raja Balak takut dengan orang Israel karena bangsa ini sudah sangat banyak. Raja Balak takut kalau nanti bangsa Israel akan menyerang negeri Moab. Takut Raja Balak karena orang Israel sudah sangat terkenal bagaimana Tuhan menolong mereka, bagaimana mereka melawan bangsa Amori, mengalahkan bangsa Amori, ya. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ini sudah tersebar beritanya kemana-mana. Jadi Raja Balak ini berpikir jangan-jangan nanti bangsa Israel ini menyerang kami, negeri Moab, ya. Lalu Raja Balak dia berencana menyewa seorang penenung atau seorang peramal atau orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan, ya. Jadi Raja Balak mengetahui ada seorang yang bernama Bileam, tempatnya di Aram Mesopotamia. Dia akan memanggil yang namanya Bileam ini dan memberi upah supaya dia mengutuki bangsa Israel. Karena Raja Balak percaya kalau Bileam mengutuki bangsa Israel akan menjadi bangsa yang terkutuk. Karena Raja Balak percaya siapa yang diberkati oleh Bileam melalui perkataannya akan diberkati, siapa yang dikutuk akan dikutuk, ya. Maka Raja Balak menyuruh para utusan memanggil Bileam, ya. Pergilah utusan ini ke rumah Bileam di Aram Mesopotamia, jauh itu dari Moab, ya, beratus-ratus mil per hari perjalanan. Mereka membawa upah yang diberikan oleh Raja Balak kepada Bileam asalkan Bileam mau datang ke negeri Moab untuk mengutuki bangsa Israel yang sedang berkemah. Ya, ini kemahnya. Kamu lihat ini kemahnya, ya. Kemah bangsa Israel di lembah Moab, ya. Mereka banyak sekali berkemah-kemah di lembah itu. Akhirnya Bileam bilang pelayan sama pemuka-pemuka, orang-orang penting. Pemuka-pemuka itu orang-orang penting raja, ya, menghadap Bileam. Jadi mereka kasih tahu, Tuanku Bileam, raja kami Raja Balak menyuruh Anda untuk datang ke negeri Moab supaya mengutuki bangsa Israel. Ada satu bangsa yang datang dari Mesir, sekarang mereka sedang berkemah di lembah Moab. Ini ada upah diberikan oleh raja. Lalu kata Bileam, tunggulah, bermalamlah di sini, saya akan berdoa. Saya akan meminta petunjuk Tuhan. Lalu Bileam berdoa. Bileam berkata kepada Tuhan, Tuhan, pemuka-pemuka Raja Moab datang. Mereka menyuruh saya untuk ikut bersama dengan mereka ke negeri Moab supaya mengutuki satu bangsa yang namanya bangsa Israel. Apa kata Tuhan? Bileam, jangan kamu pergi karena bangsa itu adalah bangsa yang sudah diberkati. Ya, akhirnya Bileam juga bilang sama pemuka-pemuka itu, pemuka-pemuka Moab, pulanglah tuanku, Tuhan sudah berbicara, saya tidak bisa ikut dengan kalian karena bangsa itu adalah bangsa yang diberkati. Pulang lagi pemuka-pemuka ini ke negeri Moab menghadap Raja Balak. Tuanku Raja Balak, si Bileam nggak mau ikut. Akhirnya Raja Moab menyuruh lagi pemuka-pemukanya pergi, dikasih lagi uang lebih banyak. Pemukanya yang terhormat, yang tadi yang kedua kali ini yang lebih terhormat lagi. Pemuka-pemuka Raja Moab datang membawa uang, membawa upah lebih banyak lagi supaya Bileam mau mengutuki bangsa Israel. Ya, terus Bileam bilang lagi, berdoa lagi. Tuhan bilang, Bileam,
kamu pergi, tetapi apa yang akan kukatakan itulah yang kamu ucapkan, itulah bilang. Jangan kamu bilang hal-hal yang mengutuki bangsa Israel. Tidak boleh, ya, Tuhan melarang. Akhirnya pergilah Bileam bersama 2 orang pembantunya bersama dengan para pemuka-pemuka Raja Moab tadi pergi ke negeri Moab, ya. Ternyata Tuhan kan tahu hati manusia. Si Bileam ini rupanya gila apa dia? Gila uang, ya. Gila, wah, pemberiannya banyak kali, ya. Pemberiannya tuh upah yang diberikan oleh raja ini banyak, ya. Pasti dia akan banyak harta kalau sudah diberikan seperti itu, ya. Tuhan tahu apa yang ada di hati Bileam, ya. Tuhan mau supaya Bileam hanya mengucapkan kata-kata yang Tuhan suruh, jangan mengutuki. Tiba-tiba di tengah jalan keledai Bileam tidak mau berjalan. Kenapa? Keledai itu melihat malaikat Tuhan membawa pedang yang terhunus. Pedang yang terhunus itu yang sudah lepas dari sarungnya, siap untuk membunuh, ya. Akhirnya keledai ini menyimpang ke ladang. Menyimpang dia ke ladang. Dia tidak mau jalan. Kenapa? Dia lihat malaikat membawa pedang, ya. Rupanya malaikat itu mau membunuh si Bileam karena si Bileam mau pergi mengutuki bangsa Israel, ya. Malaikat ini membawa pedang hendak membunuh si Bileam, tetapi yang melihat malaikat itu keledai. Seekor keledai. Keledai dikenal adalah seekor hewan yang dungu, ya. Kenapa? Karena dia lambat. Tapi kelebihan keledai, dia bisa membawa beban yang berat, barang-barang yang banyak. Tapi dia dikenal dengan hewan yang dungu, hewan yang bodoh, hewan yang lambat. Tapi Tuhan membuka mata keledai itu sehingga keledai itu bisa melihat malaikat Tuhan. Menyimpanglah keledainya ke ladang. Tuhan berdiri melawan Bileam karena Bileam hendak mengutuki bangsa Israel yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, keledainya menyimpang ke ladang, dipukul sama si Bileam. Kenapa ini menyimpang ke ladang? Kenapa tidak mau jalan? Akhirnya yang kedua kali tadi kita sudah baca bahwa malaikat Tuhan berdiri di antara kebun anggur dan tembok. Ya, rupanya keledai ini melihat lagi. Ya, akhirnya keledai ini enggak tahan melihat malaikat itu. Keledai ini menghimpitkan badannya ke tembok. Akhirnya terjepit kaki si Bileam. Marahlah si Bileam, udah kejepit kakinya ke tembok. Dipukulnya lagi keledainya. 2 kali dipukulnya keledainya, ya. Kena tembok kaki saya. Enggak pernah seperti ini keledainya. Baru kali ini, ya. Kemudian berdiri lagi malaikat Tuhan di jalan yang sempit. Enggak ada lagi jalan yang mau menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Kemudian meniaraplah keledai ini. Meniarap keledainya. Kalau meniarap keledainya jatuhlah tuannya. Ya, ikutlah meniarap siapa? Si Bileam. Ya jatuhlah meniarap keledainya, tiba-tiba ya jatuh penunggangnya. Udah itu dipukulnya lagi keledainya ini. 3 kali dipukulnya keledainya ini. Apa kata keledai ini dipukul 3 kali? Tuhan membuka mulut keledai ini. Berbicaralah keledai ini sama si Bileam. Kata keledainya, apakah yang kau lakukan kepadaku sampai engkau memukul aku 3 kali? Aturan heranlah dia, ya. Kok bisa bicara hewan? Tapi karena Bileam dipenuhi oleh emosi, amarah, enggak sadar dia bahwa yang bicara itu adalah hewan. Ya, apakah yang engkau lakukan kepadaku sampai engkau memukul aku 3 kali? Kata si Bileam, karena engkau mempermain-mainkan aku, katanya. Yang pertama menyimpang ke ladang. Yang kedua, kau jepit ke tembok. Yang ketiga meniarap kau. Akhirnya apa? Ya, begini aku akhirnya jatuh, nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada pedang di tanganku kian, kubunuh kau. Katanya seperti itu sama keledainya. Ya, bicara lagi keledainya. Tuanku Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang?
Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Tidak. Dijawab lagi sama si Bileam. Tidak, ya, nggak sadar juga dia bicara sama hewan. Kok bisa bicara hewan kan? Padahal hewan nggak bisa bicara, tapi Tuhan memakai mulut keledai untuk berbicara. Tuhan membuka mata Bileam sehingga dia bisa melihat malaikat Tuhan berdiri di hadapannya dengan pedang yang terhunus, pedang yang mau membunuh dia. Berbicaralah malaikat Tuhan kepada Bileam, apa sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ya, rupanya si Bileam bukannya mau mengikuti perintah Tuhan, dia mau mendapatkan upah dari Raja Balak. Ya, jadi dia pergi mau mengutuki bangsa Israel. Kata Tuhan, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ya. Ketika keledai ini melihat aku telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang akan kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Jadi kata malaikat itu, untunglah menyimpang keledaimu. Kalau enggak menyimpang kian keledaimu, ya kau yang kena bunuh. Begitu ya. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa. Ya, dia berkata, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Memang sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Udahlah, pulang aja lah aku. Ya, itu kata si Bileam. Aku pulang aja lah, nggak usah lagi aku pergi ke lembah Moab. Nggak usah lagi aku mengikuti pemuka-pemuka Moab itu. Pulang aja lah aku kalau salah ini di hadapan Tuhan. Malaikat Tuhan berbicara kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Yang ini kali ini lain. Kali ini Bileam bukan mengutuki, malah dia memberkati bangsa Israel. Dia memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali. Begitulah cerita Bileam dan keledainya.